البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus sadis, bab yang ke-6, bab as-sa'idut thayyib wudu'ul muslim yakfihi minal ma. Iya. Kalau di cetakan ini wudu'ul muslim, boleh juga wudu'un lil muslim atau lil muslim, tak masalah. Babnya ini ada tanwin, kata Al-Hafidh, yaitu bab ini penukilan dari hadis Abi Dzar dan lain-lain, Hasan li ghairi. As-sa'idut thayyib, yaitu tanah yang baik atau debu yang baik. Wudu'ul muslim adalah alat berwudu si muslim. Hadis kelengkapannya apa? Wa in kana asyra sinin, walaupun sampai 10 tahun, misalkan 10 tahun susah cari air, Masya Allah ya, jelas itu musibah. Tapi misalkan memang 10 tahun tak jumpa air, kecuali sekedar untuk minum, ya sudah, boleh dia tayamum. Kemudian apa? Fa'in wajada ma'an falyattaqillah wal yumisahu basyaratah. Kalau setelah itu dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa pada Allah, yaitu janganlah terus-terus tayamum, sudah ada air banyak. Maka hendaknya dia bertakwa pada Allah dan menyentuhkan air ke kulit dia. Yakfihi minal ma, ini kesimpulan dari beliau, yaitu mencukupi dia dari air. Kalau memang tidak ada, ya sudah, kembali ke hadis Ammar bin Yasir itu, yakfika antaf alaha kata, cukuplah bagimu melakukan seperti ini, yaitu cara tayamum walaupun tidak ada air. Di Saudi ya, Saudi Yaman, bawah tanah banyak air. Kalau yang di Yaman banyak, di Damas banyak. Dalam tanah. Iya. Air bawa melalui bawah tanah. Iya, cuma ya yang penting ada alat-alatnya aja. Dia digali, ada yang 50 meter. Wih, 5 kali 3 jatuh. Iya, banyak, begitu digali banyak sekali. Tapi kalau cuma 20 meter susah. Kalau yang di Saudi anak tak tahu. Dalam. Iya, dalam. Makanya dulu pertanian susah, yang menariknya pakai entah tali berapa panjang, kasihan. Waktu zaman ada banyak keledai. Air banyak. Satu banyak air. Banyak, tapi memang perlu agak dalam. Mana air itu datang di mana? Di gunung-gunung, di sungai bawah tanah. Itu ada hujan. Itu kalau di Yaman tempat Damas. Kalau yang di Epo memang seperti sini, sudah subur, sangat subur, tanaman-tanaman, air sedikit aja muncul, digali sedikit muncul. Dalam bukit itu banyak air tuh, ada di kaki. Dalam bukit itu di itu air keluar kan? Iya. Mana air daripada bukit? Teman ngirimi video-video itu di wah banyak air terjun, bagus-bagus. Demikian pula di Tolik dan seterusnya. Tapi kalau yang di Sodah memang perlu dalam. Kita alhamdulillah di negeri yang dimudahkan oleh Allah. Makanya orang Yaman bilang di sini surga. Ngapain kalian ke Yaman? Kami aja pengen ke Malaysia katanya. Syariat kita mudah laksana di Malaysia, banyak kemudahan. Alhamdulillah. Tinggal rajin malas. Baik, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Al-Hasan yujzi'uhu tayammum ma lam yuhdits. Yaitu sah untuk dia tayamum selama dia tidak berhadas. Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id rahimahullah, qawwalun bil haq, siqah imam, walaupun ada tadlis. Tayyib, asar ini diriwayatkan di beberapa kitab, diantaranya adalah Musannaf Abdul Razak, juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan juga disebutkan di misalkan Sunanul Kubra kalau tak salah, Al-Baihaqi dan lain-lain. Intinya apa? Al-Hasan berpendapat, dan ini yang betul, orang yang tayamum dalam keadaan tidak ada air, selama belum berhadas boleh dia wudu, boleh dia sholat sebanyak apapun. Ini membantah pendapat ulama yang lain, satu tayamum untuk satu sholat. Nanti kalau sudah salam, zikir, mau sholat lagi, tayamum lagi, mau sholat lagi, tayamum lagi. Yang betul adalah tatkala tayamum itu sebagai pengganti wudu, berarti selama belum batal, berarti tayamumnya ya belum batal. Karena berarti pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu, karena tayamum pengganti wudu. Maka
boleh untuk sholat sekian banyak selama belum batal. Adapun kalau jumpa air dan dia mampu memakai air, ya jelas langsung otomatis batal tayamumnya itu. Kemudian asar yang kedua, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Ibnu Abbas mengimami orang sholat dalam keadaan beliau bertayamum. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Maksudnya bagaimana? Yaitu Ibnu Abbas boleh jadi waktu itu ada uzur, beliau tak mendapatkan air atau semacam itu, maka beliau bertayamum. Ternyata ada yang ingin menjadikan beliau sebagai imam. Ya sudah, beliau sholat walaupun makmum-makmumnya itu mungkin mereka punya air. Entah bagaimana, intinya adalah imamnya itu dalam keadaan tayamum, sementara makmumnya itu wudu. Apakah ini sah? Sebagian ulama mengatakan tidak sah, karena tayamum ini adalah toharoh naqisoh, kesucian yang kurang. Sementara wudu itu adalah toharoh yang kamilah, kesucian yang sempurna. Tidak boleh orang yang toharohnya kurang itu menjadi imam bagi orang yang toharohnya sempurna. Tapi ini dibantah oleh ulama lain. Apa dalil yang melarang? Memang mana dalilnya? Sementara hadis nanti yang panjang itu menunjukkan Nabi tayamum dan beliau menjadi imam bagi orang yang lain. Dan tidak dibatasi, ini hanya khusus untuk orang yang sama-sama tayamum atau wudhu sama-sama dengan wudhu, atau yang tayamum adalah yang makmum, imam tidak demikian. Tidak ada dalil yang membatasi macam itu. Yang betul, semuanya adalah sah. Tatkala Allah menjadikan tayamum itu sebagai pengganti wudhu secara mutlak, ayatnya dalam Al-Maidah dan An-Nisa itu mutlak, tidak dibatas-batasi macam pendapat sebagian fuqaha. Maka hukumnya adalah tatkala dia menjadi pengganti wudu, berarti memang secara hukumnya dia adalah menghilangkan hadas. Berarti untuk orang yang ini, si imamnya ini sudah sah dan sudah sempurna untuk dia, karena memang dia tak ada air, maka berwudu tayamum itu sudah sempurna. Nabi mengatakan yakfika, cukup bagimu. Kalau cukup sudah, tak boleh dikatakan oh ini masih kurang, masih nakis. Nabi sudah bilang cukup, tidak boleh dikatakan oh masih nakisoh. Ini hakikatnya secara kasarannya apa? Tidak sependapat dengan Nabi kalau macam itu. Nabi sudah bilang yakfi berarti cukup, tidak dikatakan masih kurang. Maka yang betul adalah pendapat Ibnu Abbas, boleh orang yang tayamum itu menjadi imam bagi orang yang wudunya adalah bersucinya adalah dengan air. Hukumnya boleh. Baik. Kemudian asar yang ketiga, waqala Yahya bin Sa'id, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini Al-Hafidh kesulitan mendapatkan di mana sumber penukilan asar ini. Dicari di berbagai tempat susah. Dan anak belum sempat periksa lebih banyak lagi. Tapi beliau bicara panjang tentang maknanya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Abu Sa'id. Kata beliau, dan beliau dari kalangan tabi'in, la ba'sa bis sholati 'ala sabakhah wa tayammumi biha. Tidak mengapa sholat di atas sabakhah, itu adalah al-ard al-malihah allati kadat allatumbit, yaitu tanah yang masin, yang hampir-hampir tidak mampu menumbuhkan tanaman. Berarti apa, kadar garamnya tinggi kah atau pola-pola macam itu? pH-nya berarti apa, besar mungkin ya, yang masin sampai. Dan ini banyak di Madinah ya. Mungkin pola-pola macam itu. Katanya Yahya bin Sa'id tidak mengapa sholat di atas permukaan tanah macam itu, jelas tidak mengapa. Cuma yang terakhir yang dibahas, dan tayamum menggunakan tanah tadi. Dan itulah yang betul. Kita tahu bahwasanya Madinah itu sumurnya kebanyakannya masin di zaman Nabi. Susah untuk orang minum, kecuali sumur yang dimiliki orang Yahudi yang setelah itu dibeli dan sebagainya. Baik, kenapa airnya macam itu? Ya karena batuan mineralnya macam itu. Tapi Nabi tidak melarang untuk para sahabat tayamum memakai tanah yang ada di Madinah itu. Menunjukkan tanah yang sabakhah itu boleh untuk tayamum. Dia tetap tanah juga.
Tayyib. Sekarang kita baca hadisnya. Hadisnya panjang ya. Kita ambil sedikit-sedikit insyaallah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-haditsur rabi' wal arba'un ba'da salasimi'ah 344. Haddatsana Musaddad, beliau Abdul Hasan Al-Basri ma'ruf. Musaddad bin Musarrad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Ya sifatun sabtun iman. Qala haddatsani Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau Abu Sa'id, Amirul Mukminin fil hadits. Abid faqih. Qala haddatsana Auf. Tadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan Basri. Kemudian Auf, beliau Auf bin Abi Jamilah Abu Sahal Al-Basri juga. Dikatakan Auf Al-A'rabi karena sangat fasih. Hafalannya hebat sampai beliau tidak punya buku, saking hafalannya hebat. Siqah. Beliau rawi dalam kutubus sittah semua. Qala haddatsana Abu Raja. Abu Raja Al-Utaridi Al-Basri. Beliau adalah Imran bin Milhan. Jadi semuanya Basriun. An Imran, ini sahabat. Abu Nujaid, Imran bin Husain Al-Qurashi Al-Basri. Beliau disuruh untuk jadi gubernur di Basrah di masa pemerintahan Umar. Jadi ini syaratnya musalsalun bil Basriyin, semuanya orang Basrah. Qala kunna fi safarin ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah di dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW, yaitu apa? Perang Tabuk di sebagian riwayat. Wa inna asroina, dan sesungguhnya kami berjalan di malam hari. Ya Rasulullah lebih suka berjalan di malam hari biar onta tidak keletihan. Kalau siang terlalu panas. Nah, kalau malam segar suasananya. Cuma susahnya apa? Ya gelap dan juga kita harus duduk tegak. Makanya di dalam hadis Abi Qatadah itu Rasulullah sampai badannya miring-miring ya, dijaga sahabat. Sahabat pun ngantuk-ngantuk juga. Kalau kita enak sekarang dalam kereta tidur, istilahnya ya. Perjalanan malam ini bagi mempercepatkan sampai. Betul, iya. Siang itu tidak jalan. Tetap jalan tapi di awal pagi atau mungkin petang-petangnya yang tidak panas. Masuk jam 11-12 berarti. Nah itu harus cari tempat berteduh, mungkin gua-gua atau di tepi tebing gunung yang tinggi yang ada keteduhannya, bayang-bayang, atau di bawah pokok dan seterusnya. Suasana jelas susah di masa itu. Zaman dulu peperangan dapat subuh kebanyakan. Iya, betul. Tengah hari itu tidak ada. Nabi memilih pagi atau memilih waktu petang. Siang-siang tidak. Duduk lepasan. Iya. Tapi asap ini sangat maghrib nanti tak sempat. Ya, lihat situasi, lihat keadaan memungkinkan tak untuk selesai dengan cepat. Misalkan lihat situasi. Kemudian hatta idza kunna fi akhiril lail, sehingga apabila kami di akhir malam, Masya Allah ya, bergerak sepanjang malam. Boleh jadi setelah sholat Isya awal langsung tidur lebih dahulu, kemudian baru berangkat lagi. Jelas situasinya susah waktu itu, tak banyak penginapan, belum ada R&R atau apa. Waqa'na waqa'atan, kami jatuh dalam suatu tempat, maksudnya jatuh apa? Mengalami kantuk yang sangat berat. Wala waqa'ata ahla indal musafiri minha, tidak ada tempat rehat. Waqa'ah terkadang artinya adalah tempat persinggahan yang lebih manis bagi musafir daripada tempat itu. Betul-betul tempat rehat yang sesuai, entah macam mana. Itu di akhir malam. Iya. Tapi ya belum ada peniaga di situ. Ya, belum ada KFC di situ. Tapi dah dibanding tempat lain ini dah paling sedap sudah. Ya sudah. Fama aiqadhana illa harrus syams. Tidak ada yang membangunkan kami, mengejutkan kami kecuali panas matahari. Ketika matahari sudah meninggi terasa panas, baru sebagian orang bangun. Oh alamak, apalah kalau bahasa orang awam itu jelas sahabat tak bilang alamak ya, mungkin innalillahi wa subhanallah misalnya. Nanti lepas subuh mereka tidur ini. Kali ini tertidur. Oh lepas. Iya lepas. Habis perang susah. Di akhir malam ngantuk tidur dulu. Tahu-tahu setelah matahari meninggi baru bangun. Nanti subuh dia tak sempat. Iya lepas. Iya. Termasuk Rasulullah. Kenapa? Termasuk Rasulullah ya. Iya semua. Karena apa? Saking letihnya habis berangkat jauh dan pulang. Karena
pada subuh waktu depan matahari naik. Iya, ini nanti baru Nabi menyuruh untuk cari tempat nanti untuk sholat subuhnya. Subuh aja. Wa kana awwalu man istayqadha fulan, summa fulan. Yang pertama kali bangkit atau bangun adalah fulan, kemudian fulan, setelah itu fulan. Yusamihim Abu Raja fanasiya Auf. Abu Raja menyebutkan nama mereka, cuma Auf lupa. Summa Umar Ibnul Khattab Ar-Rabi. Kemudian Umar Ibnul Khattab yang keempat bangun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidur, lam yuqad, beliau tidak dibangunkan, tidak dikejutkan, hatta yakuna huwa yastayqid, sehingga beliaulah yang bangun sendiri. Karena apa? Para sahabat khawatir jangan-jangan sedang dapat wahyu ke apa, kita tak boleh mengacau. Li'anna la nadri, karena kita tak tahu ma yahdusu lahu fi naumih, apa yang terjadi pada Nabi di waktu tidurnya itu. Baik. Falam mastaiqadha Umar, tatkala Umar bangun, wa ra'a ma asaban nas, dan dia melihat apa yang dialami orang-orang, yaitu hampir semuanya ketiduran. Namanya perang Tabuk itu pasukan lebih dari 34.000. Enggak tahu tempat seluas apa itu, orang pada tidur semua, keletihan. Kasihan. Baik, jelas perlu tempat berkilo-kilometer untuk orang sebanyak itu. Maka kata beliau, wa kana rajulan jalidan, Umar adalah lelaki yang keras. Fakabbar, dia bertakbir. Wa rafa'a sautahu bitakbir, mengeraskan suaranya dengan takbir. Baik, untuk mengejutkan orang-orang dengan zikir. Kemudian famazala yukabbir wa yarfa'u sautah bitakbir, terus-menerus beliau bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbir. Ini menunjukkan boleh kita berzikir dengan suara keras untuk suatu hikmah yang baik. Hatta staiqadha bi sautihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dengan sebab suaranya Umar. Falamma staiqadha, tatkala Nabi sudah bangun, sudah terjaga, syakau ilaihi alladhi asabahum, para sahabat mengeluhkan kepada Nabi apa yang menimpa mereka. Mereka mengeluhkan apa? Kita tertinggal dari sholat subuh. Mereka memperhatikan ibadah, bukan mengeluh masalah duniawi, tapi masalah sholat. Menunjukkan mereka ini memang rajin ibadah dan sedih kalau tertinggal. Tayyibal la dhair. Nabi mengatakan tidak mengapa, ya tidak ada, tidak dosa, karena memang ini bukan disengaja. Yang menyengaja itu yang berdosa. Ini tidak sengaja, mereka fisabilillah. Au la yadir, sama, tidak bahaya, tidak mengapa itu. Irtahilu, berangkatlah kalian. Fartahal, maka beliau pun berangkat, yaitu naik kendaraannya. Fasara ghaira ba'id, kemudian beliau berjalan tidak jauh. Summa nazala, setelah itu beliau turun. Fada'a bil wudu, selanjutnya beliau minta didatangkan air wudu. Fatawaddo, maka Nabi pun berwudu. Wa nudiya bis shalah, diserukan untuk sholat. Fasalla bin nas, beliau sholat mengimami orang-orang sholat subuh. Waktunya tatkala ingat. Tapi kenapa tidak segera berangkat? Nah, ini dijelaskan di dalam hadis Abi Qatadah. Nabi mengatakan, berangkatlah kalian karena tempat ini dihadiri setan. Makanya sampai terlena berlebihan istilahnya ya. Tapi ini hikmah dari Allah. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Rajab, ini menunjukkan tempat yang dihadiri setan, kita tahu dimakruhkan untuk sholat di situ. Boleh, tapi Nabi lebih suka tempat yang lain. Baik. Apalagi kalau jelas-jelas najisnya, yaitu khusus bilik air, memang itu tempatnya setan, maka memang tidak boleh sholat di situ. Adapun tempat yang lain, yang penting dohirnya suci, boleh. Tapi Nabi tak suka di tempat yang tadi menyebabkan orang jadi lupa zikir, terlena. Nabi berangkat. Walaupun kita tahu dalil mengatakan faman nama an sholatin au nasiyaha fa waqtuha idza dzakaraha.
Barang siapa tertidur dari suatu sholat atau lupa, maka waktunya apabila dia ingat. Sekarang mereka semua ingat, tapi kenapa tidak segera sholat? Nah, dijelaskan di dalam hadis Abi Qatadah. Sebabnya adalah Nabi mengatakan tempat ini dihadiri setan, kita harus pergi dari sini. Baik. Nah, makanya berangkat sampai ke suatu tempat, kemudian minta datangkan air wudhu. Setelah itu ada seruan sholat. Disunahkan adanya azan dan iqamat. Kalau azan mustahab, kalau iqamat yang rajih wajib alal khilaf. Kalau kita tidak di dalam masjid yang kalau misalkan bersendirian, tidak ada masjid. Kalau ada masjid kita ikut masjid. Kemudian falamma in fatala min sholati, tatkala Nabi telah berpaling dari sholatnya, idza huwa bi rajulin mu'tazil. Ternyata beliau melihat ada seorang lelaki yang menyendiri. Jangan sampai orang salah paham, oh, di zaman Nabi sudah ada Mu'tazilah. Bukan, ini orang yang menyendiri. Lam yusolli ma'al qaum. Dia tidak sholat bersama orang-orang. Nah, kelanjutannya besok malam insya Allah ditanya kenapa begini begitu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.